Wilujeng enjing sadayana nami abdi Claudia Jessica Lavenia, biasa dipanggilna Claudia. Ti SMA Pangudi Luhur Tilu Servasius, kelas 12 Sains hiji. Dina wawancara video kuring ngenaan pagawean profesional, kuring milih Dr. Syarifah Soraya Mars anu jadi inspirasi kuring. Sabab dina umur ngorages rengse gelar dokter di ginekologi. Dr. Soraya umur 27 tahun. Alamatna di Kalisari Cijantung, Jakarta Timur. Lokasi wawancara kuring di Starbucks Jatiwarna, harapan Komplek Bulog Peting-Peting. Tanpa basa-basi deui, hayu urang ngawawancara Dr. Syarifah Soraya Mars. Oke, aku pertanyaan pertama, bagaimana kehidupan Dr. Syarifah Soraya dari masa kecil hingga menjadi seorang dokter? Halo Jessica, terima kasih nih sebelumnya aku juga makasih. diundang. Semoga sukses ya. Oke, jadi sebenarnya gimana dari dulu sampai saya jadi dokter. Dari kecil memang sebenarnya udah pengen jadi dokter. Kenapa? Karena kebetulan almarhumah ibuku tuh kan punya suatu penyakit autoimun. Nah makanya dari dulu tuh beranjak dari situ pengen lah keinginan untuk menjadi seorang dokter. Nah ternyata keinginan itu nih bisa sesuai nih atau bisa terjadi gitu ya. Jadi dulu tuh aku dari TK atau SD gitu lah ya pengen jadi dokter. Terus akhirnya SMA kali ya mungkin ya baru bener-bener kan memetakan kan karena kan akan kuliah gitu kan mau ngambil fakultas kedokteran gitu. Tapi dari dulu tuh memang cita-citanya lagi jadi dokter, jadi kayaknya nggak pernah berubah tuh cita-citanya. Dari dulu cita-citanya mau menjadi dokter. Jadi dulu waktu SMA itu ya udah aku fokus cari-cari info tentang fakultas kedokteran, terus apa aja sih yang harus dipersiapin kayak gitu. Terus ya ikut ujian dulu tuh kan ada SNMPTN, SIMAK gitu ya, ujian-ujian itu. Terus ya udah deh, alhamdulillah keterima. Terus belajar di fakultas kedokteran, kita tuh ada namanya pre-clinical years sama clinical years. Nah pre-clinical years ini tuh jadi kita belajar di kampus ya. Terus kemudian clinical years itu kita di rumah sakit. Memang it's a very long way sih to be a doctor, it's a very long way. Makanya setiap ada orang yang nanya, gimana jadi dokter gitu, aku selalu bilang kalau memang kamu nggak yakin jangan, it's very long way to be a doctor. Tapi ya kalau kita yakin ya nggak apa-apa. Jadi tadi tuh pre-clinical, clinical years, akhirnya sampai selesai ya ambil sumpah profesi dokter. Terus setelah sumpah profesi dokter kita ada lagi namanya internship, so it doesn't stop, it didn't stop there gitu. Jadi panjang ya, it's a very long way. Jadi makanya karena dari dulu cita-cita jadi dokter, jadi menjalaninya dengan happy. Karena pasti akan jenuh, akan bosen, jenuh dan ngerasa kan kayak teman-teman punya waktu lebih banyak, misalnya main atau apa. Kita namanya di fakultas kedokteran kan kita punya tanggung jawab yang lebih ya, karena tadi sekolahnya lama dan tuntutannya tuh cukup besar lah, tekanannya cukup besar. Karena kan saat kita nanti lulus ya kita hadapannya tuh bukan sama benda mati kan, kita hadapannya sama manusia. Basically you can say that orang tuh datang ke kita tuh ngitipin nyawanya lah in a way gitu kan, karena sebagai mereka percaya sama dokter gitu. Jadi gitu deh, so it's fun but it's a very long way. Saran dan masukan bagi kami para SMA ini yang mau lanjut ke kuliah supaya jadi dokter tuh saran dan masukannya apa? Belajar. Iya, pas tadi belajar karena pasti masuk kuliah susah. Terus passing grade kedokteran juga lumayan tinggi, jadi belajar tuh udah pasti. Terus ya yang kedua tadi meyakini, maksudnya keinginan masuk dokter ini apakah suatu hal yang sekiranya tuh sanggup akan kita jalani atau enggak, karena it's a very long journey. Tapi the journey it's worth it kalau memang itu suatu hal yang kamu mau. Karena makanya yang paling penting tadi ya, saya belajar meyakini apakah memang ini hal yang aku inginkan gitu ya. Terus kemudian juga ya menyusun strategi ya. Jadi kayak oh ya ini mau masuk ke kedokteran nih gitu kan. Berarti pilih dong, punya beberapa pilihan kan. Oke, fakultas kedokterannya apa, dan
menurut aku mengenali diri sendiri itu penting. Mengenali diri sendiri dalam artian kita juga nggak boleh punya mimpi, boleh, sangat boleh, always dreaming harus, tapi kita juga harus punya backup plan gitu. Jadi misalnya kita tahu, oke, kedokteran itu kan ada yang swasta sama negeri gitu. Nah, kita juga harus punya backup plan gitu. Kalau memang keadaannya kita mampu, orang tua mampu, kan why not kita punya backup plan. Tapi tetap yang diusahakan adalah misal kita punya tujuan satu universitas gitu, ya itu dulu yang diusahakan. Cuma kita juga istilahnya harus punya backup plan gitu. Jadi itu tuh dipikirkan tuh gitu. Jadi dibuat secara strateginya, dibuat secara sistematis lah. Mau masuk fakultas dokternya apa, di list 3 negeri, 3 swasta. Terus kalau mau masuk negeri berarti apa yang harus disiapin? Karena itu aku SNMPTN, berarti kan harus bimbel kan, harus siapin buat tes-tesnya gitu. Nah terus nanti kalau misalnya nih SNMPTN gagal ya berarti kita coba nggak mandiri. Karena kalau mau coba mandiri berarti kan harus belajar lagi gitu. Terus passing grade-nya dilihat, terus kemudian swasta sama, oh ya ini swasta kapan nih sebagai backup plan ya misalnya. Apa yang harus dipersiapkan, ujiannya kapan, tesnya seperti apa. Terus ya nanti kalau udah keterima ya harus yakin, always finish what you start. Itu yang paling penting. Makasih. Oke. Caranya, makasih Mbak Terima Soraya kasih udah meluangkan banyak. waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. 这是我采访一位名叫Syaifah Soraya博士的年轻医生妈是说的话。这次采访给了我很大的启发，因为我能够理解为什么Syaifah Soraya博士想成为一名医生。因为Soraya的母亲从小就患有急性免疫性疾病，所以她很想帮助和协助生病的母亲。除此之外，Soraya博士还给了我很多建议和意见。这让我更加决定我想成为一名医生。我之所以成为一名医生，是因为我也想帮助我患有精神分裂症25年的祖母。我想让我的母亲伟大的孩子成为一名医生而感到自豪。So that is my interview and conclusion with the doctor as my inspiration. And now I wanna sing a jingle that I make myself about my ambition to become a doctor. So now let's get started to sing. Doctor is a noble invite me from doctor along with family. My dream is to become a doctor. Even though you are tired, always smiling and friendly. Safely helping wholeheartedly. There are many ways to help others. One way is to become a doctor. We can help others who are sick. Thank you. Sekian video wawancara dan tugas pangprof saya. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Thanks for watching.